yang diwakili dan Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua bersama rombongan. Kami ucapkan selamat datang Gubernur Provinsi Papua Barat atau yang diwakilkan oleh staf ahli Gubernur Provinsi Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan, dan juga selamat datang kepada Bupati Kabupaten Manokwari atau yang mewakili, dan juga selamat datang kepada Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua bersama rombongan. Kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Persekutuan Gereja Baptis Papua yang ketiga di Manokwari. Dipersilahkan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Kabupaten Manokwari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua, yang kami hormati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua PGGP Provinsi Papua Barat, dan yang kami kasihi para tamu dan peserta Rapat Kerja Nasional Persekutuan Gereja Baptis Papua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa karena kasih-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dari beberapa kota, melewati beberapa pulau, dan bisa menjadi satu di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara Rapat Kerja Nasional Persekutuan Gereja Baptis Papua yang ketiga di Manokwari. Susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, menyanyikan Mars Baptis Papua. Yang kelima, laporan Ketua Panitia. Yang keenam, sambutan. Yang ketujuh, menyanyikan lagu Tanah Papua. Yang kedelapan, Rama-Tama. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada para pelayan dengan kasih Kristus dipersilahkan. Terimalah salam saya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita. Selayaknya lah dan sepantasnya lah kita memuliakan namanya, mengagungkan dan membesarkan namanya. Kita akan menyanyi dari nyanyian pujian nomor 17 ayat 1. Di akhir pujian saya mengundang dengan kasih Tuhan Bapak Pendeta Primus Kogoya STH untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Semesta alam hasil karya
silakan. Ya Bapa, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai umat Tuhan beberapa provinsi dan kabupaten datang di Provinsi Papua Barat di Manokwari di tempat ini. Allah punya rencana yang indah bagi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kegiatan raker kerja BPP lengkap yang ketiga tahun 2020 23 hari ini kami datang di bawah kaki Saleku. Semua kegiatan ini dan semua ibadah kami pada kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Firman Tuhan tema katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Melalui rakyat kerja ini, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan pelayanan ke depan lebih baik daripada yang kami lewati. Oleh karena itu pada kesempatan ibadah kami sore hari ini, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, kami buka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan secara silih berganti. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dulu bersama-sama dalam nyanyian pujian nomor 237. Bagi Yesus semuanya. Sesuai dengan tema kita 1 Tesalonika 5 ayat 21 dengan berikut nasihat-nasihat. Kasih setianya
Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Engkau telah memberkati hari-hari kehidupan kami masing-masing, pekerjaan, aktivitas dan semua kegiatan kami, sehingga kami boleh memperoleh berkat daripada Tuhan, yaitu berupa uang. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami mengembalikan sedikit kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan, maupun yang belum memberikan. Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan, mendoakan dan ucap syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, bagaikan biji yang siap dibentuk. Waktu sebelumnya saya berikan kepada Bapak Pendeta John Ramani untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami dapat melaksanakan raker di Kota Manokwari, Kota Injil yang ketiga. Bukan karena gagah kami, bukan karena kemampuan kami. Terlaksana raker ketiga secara nasional di Kota Injil Manokwari. Ini adalah rencana. Terpujilah Engkau. Sebelum kami memulai kegiatan raker, beberapa hari ke depan kami memulai dalam persekutuan, dalam perenungan firman Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati kami dalam perenungan firman Tuhan di saat ini.
Hamba yang akan menyampaikan di saat ini, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami akan menyambut dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Kita berikan kemudahan untuk Tuhan dulu. Tuhan kasih bagi kita semua. Tuhan biasa bagi kita semua sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat ini. Mungkin kita tidak pernah berpikir akan dilaksanakan rakyat ketiga di Manokwari kota ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa bagi kita yang ada di Persekutuan Gereja Baptis Papua. Kita bisa hadir di Manokwari ini semua penuh dengan sukacita. Ya. Jadi pada saat ini kami menyampaikan selamat datang kepada para peserta Rakyat Nasional ketiga Persekutuan Gereja Baptis Papua yang sudah tiba di Manokwari. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita sehingga di hari ini puji Tuhan kita dapat memulai di dalam satu persekutuan daripada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berpikir tentang Gereja Baptis ini, mungkin ada orang berkata Gereja Baptis itu apa ya? Ya. Saya perlu jelaskan sedikit tentang apa sebetulnya itu Gereja Baptis. Gereja Baptis sebetulnya bukan gereja yang baru lahir kemarin. Kalau kita melihat dari segi pertumbuhannya, sebetulnya Gereja Baptis itu secara mendunia itu sudah ada 500 tahun lebih kurang. Dimulai dulu pada masa reformasi pada tahun 1530. Ya. Jadi kalau saya hitung kemarin dari tahun 1530 sampai tahun 2023 itu sudah hampir 493 tahun. Itu sebetulnya Gereja Baptis. Bagaimana tentang di Papua? Ya, sebetulnya Gereja Baptis di Papua bukan juga hal yang baru. Kemarin kami tahun lalu memperingati yang ke-57 tahun. Ya, ini Gereja Baptis yang ada. Gereja Baptis Papua ini awalnya itu oleh ABMS yang datang dari Australia menuju ke PNJ dan masuk ke wilayah Pegunungan Tengah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita dari persekutuan gereja-gereja Baptis Papua di sini mau melakukan satu hal yang bagus, apalagi pada saat kita sedang melakukan rakyat ini. Ya. Dan jika kita menyoroti sebetulnya di dalam tema di depan, ini kan rakyat BPP yang ketiga. Jadi yang diundang pada saat ini adalah pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Pemimpin-pemimpin gereja. Jadi pada saat saya berdiri di sini, saya merasa bangga sekali dapat menyampaikan Tuhan di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Satu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua, khususnya kepada pemimpin-pemimpin gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi jika kita melaksanakan rakyat ini kan rapat kerja nasional ketiga Persekutuan Gereja Baptis, khususnya dalam lingkup BPP. Jika kita sedikit mengarah kepada sistem manajemen, ya, yang akan melaksanakan rapat kerja, mengevaluasi hasil raker yang kedua kemarin, dan apa yang diprogramkan dalam raker ketiga menjelang nanti raker keempat. Ya. Ini hebat dan ini adalah salah satu langkah menuju keberhasilan. Kita melakukan raker yang sangat luar biasa. Bagaimana sebetulnya supaya setiap program yang sudah dimasukkan di dalam kongres kemarin dan dibawa di dalam raker dievaluasi dan akan dilanjutkan dengan hasil raker yang ada yang ketiga ini. Persekutuan Gereja Baptis Papua, dia itu adalah menasional, bukan hanya ada di Papua, tetapi ada di seluruh Nusantara yang ada. Bahkan bukan hanya di Nusantara, harapan kita dia akan mendunia bahwa Gereja Baptis akan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikanlah segala bangsa mulia. Jadi sekarang ini satu peningkatan. Mungkin kita berpikir karena sinodenya ada di Papua, berarti lingkupnya ada di Papua. Tidak. Semua akan dilayani oleh Persekutuan Gereja Baptis Papua. Yang sudah ada di Riau, yang ada di Samosir, mari kita berikan kemuliaan dulu. Jadi sekarang juga kita ini di dalam melaksanakan rakyat ini pasti ada tujuan yang akan dicapai. Ya, luar biasa sekali. Yang kedua,
kita harus setelah kita menganalisa secara SWOT setiap program kerja yang akan kita laksanakan, ada disebut dengan 6M. Ya, 6M ini sangat menentukan. Karena dalam 6M itu ada name dan ada market. Sekarang kalau kita melihat apa sebetulnya yang bisa dijual oleh Persekutuan Gereja Baptis supaya dia bisa menjadikan bangsa ini menjadi murid Tuhan Yesus. Langkah ketiga itu ada dikatakan dengan SMART. Ya. SMART ini ada singkatan-singkatannya, tapi karena waktu terbatas, ya mungkin saya sampaikan seperti itu saja. Jadi pertama itu adalah kita melakukan dengan analisa SWOT. Yang kedua itu kita harus menganalisa dengan 6M. Dan yang ketiga, langkah ketiga itu adalah SMART. Habis di SMART, maka kita masuk dengan sistem POA, maka kita akan masuk kepada tujuan. Ya. Tujuan ini apa? Sekarang pada saat kita melakukan di sini, tujuan itu harus jelas. Apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan, apa yang sudah dilakukan dalam 1 tahun kemudian. Yang belum dilakukan kita evaluasi, apa masalahnya? Itu ada di SMART. Setelah kita nanti menemukan titik tengahnya, maka kita akan melanjutkan program kita supaya Gereja Baptis, Persekutuan Gereja Baptis di Papua tetap dapat melaksanakan amanah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan dengan sorotan tema yang berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dengan subtema. Jadi kalau kita melihat di sini, melalui raker ini kita meningkatkan kualitas iman dan pelayanan Persekutuan Gereja Baptis Papua yang lebih baik. Ya, berarti ada tujuan yang akan dicapai. Sehingga dalam tujuan yang akan dicapai itu maka diambil tema. Yaitu yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 tadi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Salah satu bahagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia memberikan satu nasihat. Dan kalau kita menganalisa di dalam surat 1 Tesalonika ini, dia masih menjelaskan tentang bagaimana dia melayani, bagaimana buah-buah pelayanan. Selain itu dia juga menjelaskan tentang yang mati, bagaimana orang yang sudah mati setelah itu memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Nanti berikutnya dia juga akan menyampaikan surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi intinya jika kita masuk di dalam 1 Tesalonika ini adalah bentuk nasihat. Bentuk nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sekarang pertanyaan kita adalah, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita buat supaya pekerjaan ini atau pekerjaan kita dapat diuji? Sekarang ini firman Tuhan ini masuk ke kita yang akan masuk dan ikut dalam rakyat ini. Yang berkata, ujilah segala sesuatu. Apa yang kita uji? Ya. Kalau kita berpikir apa yang kita uji? Hal apa sebenarnya yang akan kita uji supaya pelayanan itu bisa mencapai tujuan? Kalau kita hanya menguji orang, itu tidak baik sebetulnya. Ya. Tetapi sekarang kita yang ada di sini, ada top leaders, ada middle leaders, ya. Kita akan bertanya, apa yang akan saya uji? Karena firman Tuhan tadi berkata, ujilah segala sesuatu dan berkata yang baik. Apa yang kita uji sekarang? Supaya pelayanan kita itu bisa berhasil, bisa mencapai tujuan atau arah visi misi daripada Persekutuan Gereja Baptis Papua. Hal yang pertama, supaya kita bisa melihat apa yang dimaksudkan Tuhan bagi kita pada saat kita melaksanakan raker, dan pulang raker ini kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan kita akan melakukan apa yang diajarkan oleh raker. Yang pertama di situ adalah, apakah kita sudah menyampaikan firman Tuhan itu yang sebenarnya? Itu berarti, apakah saya selama ini sudah menyampaikan firman Tuhan itu dengan sebaik mungkin?
mengambil keuntungan kepada saya. Ya. Atau pada saat saya menyampaikan firman Tuhan ini ada unsur keterpaksaan. Tapi yang hal yang pertama yang perlu kita uji di situ adalah apakah memang saya selama ini sudah menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Kami katakan di sini ujilah segala sesuatu. Ya. Kalau kita melihat di sini kata uji ini, ya, ini sangat umum sekali. Tetapi dia memiliki pengertian yang khusus jikalau kita melihat ini dari kata bahasa aslinya. Kalau kita membaca tadi sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, ujilah segala sesuatu dan berpeganglah kepada yang baik. Kalau saya artikan di dalam bahasa Yunani dikatakan begini, panta de dokimasete to kalon katecete. Berarti ujilah itu dari kata dokimasete. Ya. Dokimasete itu artinya adalah selidikilah, buktikanlah, ujilah. Oke, sekarang apa yang akan kita buktikan di dalam pelayanan kita? Apa yang kita selidiki di dalam pelayanan kita? Rasul Paulus dia menjelaskan motivasi dalam pelayanannya. Jika kita membaca 1 Tesalonika pasal 2, di sini Paulus menjelaskan motivasi pelayanannya. Kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal 2, dikatakan begini. Kami sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Ya. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh kemudian untuk memberitakan Injil. Ya. Motivasi Rasul Paulus dalam melayani di Filipi tidak ada motivasi lain. Dia murni untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi sekarang jika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah dokimasete ini kita artikan bahwa saya akan membuktikan bahwa saya sungguh mau memberitakan firman kepada jemaat saya. Ya. Ini yang pertama, kita nggak boleh menyampaikan firman Tuhan dalam hal menakut-nakuti. Tetapi kita harus menyampaikan firman Tuhan itu supaya firman Tuhan itu sungguh dan benar kita sampaikan kepada mereka, dan khususnya yang belum percaya mereka akan menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya. Jadi sekarang kita akan menyelidiki, dan sekarang kan kita akan diuji ini, ujilah, ya, ujilah segala sesuatu itu yang pertama. Nah, sekarang diri kita, di saat saya sudah terpanggil sebagai top leaders maupun leader leaders di dalam wadah denominasi Persekutuan Gereja Baptis Papua, maka saya akan memberitakan firman ini dengan kesungguhan hati saya. Ya, dengan kesungguhan itu. Yang kedua, selain kita diuji dengan pemberitaan firman Tuhan yang sebenarnya, yang kedua di situ adalah kalau kita membaca yang diuji itu adalah berhubungan dengan nubuatan-nubuatan. Coba kita membaca ayatnya pasal 5 ayatnya yang ke 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu. Memang dari segi konteks kita ini ada hubungannya di ayat 20. Ya. Yang mengatakan bahwa dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Tapi ini bisa diuji. Di dalam firman Tuhan kita banyak mengetahui tentang nubuatan. Di dalam Alkitab ini ada banyak sekali tentang nubuatan, apalagi kalau kita mengacu kepada kitab Wahyu. Itu semua adalah berhubungan tentang nubuatan. Tetapi sekarang kita ini, jika memang ada nubuatan, kita jangan langsung menerima dengan mentah-mentah. Tetapi kita harus bisa menganalisa apakah memang nubuatan ini betul hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kan ada banyak orang sering berkata, aduh saya ada nubuatan. Itu yang pertama. Yang kedua di situ adalah setia dalam pelayanan. Kan kita diuji. Apakah selama ini kita sudah setia dalam pelayanan? Ya. Saudaraku, ada banyak tawaran. Ada banyak hal, apalagi di antara kita misalnya ini adalah middle
leaders, ada top leaders, tadi dikatakan ada middle ini, ada banyak tawaran. Tapi sekarang di saat kita sudah ada dalam pelayanan tim Persekutuan Gereja Baptis Papua, apakah kita sudah setia dalam pelayanan? Itu juga akan diuji. Ujilah segala sesuatu, termasuk juga ada bahagia daripada kesetiaan kita dalam pelayanan. Apakah memang kita sudah setia dalam pelayanan? Apakah selama ini di saat saya mengambil satu keputusan dalam pelayanan ini saya sudah setia belum? Apa itu setia? Ya, berpegang teguh kepada janji yang kita ikrarkan dulu. Saya mau Tuhan mau melayani engkau. Itu juga akan diuji. Jangan hanya pada saat kita sudah dipilih menjadi pemimpin sementara berlayar di mana. Maka dikatakan supaya kita bisa menguji segala sesuatu, berpegang kepada yang baik. Yang kedua di situ adalah kesetiaan kita dalam pelayanan. Dalam pelayanan itu bisa dalam berapa konteks? Oke, dalam konteks pemberitaan firman Tuhan. Pelayanan kita di gereja. Apakah kita memang sudah melaksanakan pelayanan seperti yang diharapkan oleh Tuhan? Apakah selama ini kita sudah melayani secara full time? Tuhan tidak mau setengah-setengah. Dia mau kita menyerahkan seluruh dalam hal pelayanan. Itu akan bahagia daripada ujian kesetiaan kita dalam Tuhan. Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan itu bagian yang kedua. Ya. Yang kedua dalam hal kesetiaan di sini adalah apakah juga kita sudah setia dalam setiap menjalankan program kita, program dalam pelayanan kita. Ini kalau kita lihat sebetulnya raker ini kan ada beberapa tahapnya. Dalam rakyat ini. Baru juga selain itu, apakah kita sudah setia dalam hal memberikan tanggung jawab kita? Ini Persekutuan Gereja Baptis Papua ini, kalau kita tahu bahwa kan dalam hal pendanaan kan uangnya sebetulnya tidak ada, uangnya itu dari jemaat. Ya, kita yang membiayai sebetulnya mereka. Jadi sekarang bagaimana supaya program BPP ini berjalan dengan baik? Maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh jemaat kepada pimpinan kita. Sehingga kan jika kita membaca pasal yang kelima itu, bahagian ayat 1 dan ayat yang kedua, ini kan menjadi satu nasihat. Ayat 12 di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan begini, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu, apa dikatakan di sini, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ya. Di sini ada satu nasihat. Firman Tuhan meminta kepada jemaat supaya jemaat itu menghormati pemimpin mereka. Ya. Sekarang kan di sini pemimpin kita adalah BPP, maka kita harus menghormati mereka. Ya. Apapun program yang ada, mari sama-sama kita laksanakan. Yang kedua, jika kita membaca ayat yang ke-14, di situ juga ada nasihat lagi. Dia berkata begini, kami juga menasihati kami, saudara-saudara. Tadi dikatakan hormati mereka yang bekerja keras untuk kamu. Yang kedua di situ menasihati saudara-saudara supaya kamu hidup tertib. Ya memang ini lebih fokus kepada gembala, karena dia memiliki jemaat. Bagaimana supaya jemaat itu tertib dalam kehidupannya. Maka yang kedua, sebagai kesetiaan kita dalam pelayanan, maka kita harus bertanya tanggung jawab kita dalam hal mendukung setiap program. Bahagian yang ketiga di situ adalah selain kita tadi katakan bertentangan firman dengan benar, yang kedua kita harus setia dalam pelayanan. Yang ketiga di situ adalah melakukan segala sesuatu yang baik. Ya. Kita pemimpin sering kita orang. Maka di dalam firman Tuhan hanya Rasul Paulus yang berani mengatakan itu tak ada. Ya. Dia menyampaikan hal itu kepada Timotius. Itu tak ada. Jadi sekarang kita pemimpin ini mau tidak mau kita harus melakukan yang baik. Karena kita ini adalah pemimpin. Pemimpin itu akan dilihat oleh jemaat. Maka bahagian yang ketiga di situ adalah melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu
sesuatu yang baik, kita dulu melakukannya, baru diikuti oleh jemaat yang lain. Jika memang kita sudah bisa menjadi teladan, nanti jemaat kita juga akan mengikuti kita. Sehingga dikatakan, kalau kita membaca bahagian ayatnya yang berikut, itu melakukan sesuatu yang baik itu, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-22 di sini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya. Ujilah kita, maka lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik. Ayat yang ke-22 di situ adalah jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Di sini tidak disampaikan oleh Rasul Paulus kejahatan apa sebenarnya, hal-hal apa sebetulnya yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi dalam firman Tuhan ini, dia hanya mengatakan di ayat 12, jauhkanlah. Arti jauhkan, jangan dekati, jangan mau kamu melakukan. Sehingga dikatakan jauhkanlah itu dari dirimu, dari segala jenis tanpa terkecuali. Apa? Kejahatan. Ya. Berarti kita bisa mengatakan di sini, jemaat juga harus melakukan segala sesuatu yang baik. Itu kalau jadi kebalikan. Berarti kita juga pemimpin gereja harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan tanpa terkecuali. Karena kita ya, adalah pemimpin yang akan dilihat oleh jemaat atau siapapun yang akan melihat itu. Maka jadilah kita pemimpin rohani. Ya. Mari kita mulai dari diri kita dulu, yang ada di sini. Bahwa saya adalah hamba Tuhan, sungguh mau melayani Tuhan. Maka kita harus melakukan sesuatu yang baik. Jika kita tadi ujilah segala sesuatu dan dengan yang baik, maka kita bisa mendapatkan tujuan. Tujuan di sini sebetulnya tujuannya dalam kualitas iman kita, dalam kualitas iman kita dan pertumbuhan pelayanan persekutuan dalam Kristus. Ini yang kita lakukan. Maka dalam soal tema ini yang sangat bagus sebetulnya, ini sangat bagus bagi kita untuk renungan. Dikatakan tujulah segala sesuatu dan bertanggung yang baik. Bagaimana kita menguji? Bagaimana kita berbeda? Tidak terlalu banyak, kita beda. Mari sama-sama kita melayani itu. Kita mau menyerahkan diri kita dalam pelayanan. Ya, kita tahu bahwa kalau setiap pelayanan kita, apapun yang ada di bumi ini, bahwa jika kita bersungguh di bumi ini, Tuhan sudah menyediakan kita di surga. Jangan kita berpikir yang lain, tetapi berfokus dalam pelayanan. Maka di saat ini, ya, selamat berakhir kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah datang dari jauh. Tuhan Yesus akan memberkati, dan pada saat kita melaksanakan terakhir, buatlah yang terbaik, ujilah segala sesuatu dan bertanggung supaya persekutuan Gereja Baptis Papua akan menjadi berkat bagi tanah Papua, bagi Indonesia, dan juga bagi semua orang yang ada di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan baik. Kami bersyukur karena memang dapat merenungkan firman Tuhan ya dan amin. Sehingga yang Bapak dalam perenungan firman tadi, biarlah kiranya kami ke depan dapat memberitakan firman Tuhan ini dengan tulus hati, tidak menuntutkan diri sendiri. Berkati kami semua para pemimpin gereja yang sudah hadir di sini, baik dari BPP, utusan wilayah-wilayah. Tuhan kiranya memberkati, supaya pada saat kami melaksanakan pelajar yang ketiga ini, kami akan mendapatkan tujuan atau sasaran ke depan. Sehingga Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi, kiranya ini juga akan menjadi patokan supaya kami tetap setia melayani. Bersyukur untuk firman, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam berkata penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu di saat suara kami. Haleluya. Amin. Jasa berdoa
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang indah, yang sangat luar biasa saat ini, mengajar kami supaya kami memiliki hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi rema, jadi kekuatan bagi kami semua. Bapa, inilah doa kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Lalu dengarlah doa kami. Doa siapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Akhir dari pujian, penyembahan dan firman yang disampaikan dalam kami kembali tunduk merendahkan diri kami tanpa hadirat-Mu, memuliakan, mengagungkan, meninggikan, membesarkan nama-Mu, serta mengucap syukur. Oleh karena izin dan kehendak-Mu, kami persekutuan gereja Papua hadir di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian kami yang ketiga. Di dalam rangka ini banyak hal yang kami membicarakan melalui firman Hamba-Mu disampaikan, mendorong kami menyampaikan, kami mengatakan, kami mengucapkan, kami melakukan dengan firman yang murni. Kami sangat bersyukur firman ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan. Apapun terjadi di tempat ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu semata. Di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surga. Jemaat Tuhan, damai sejahtera kasih daripada Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah pembukaan di malam hari ini. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, terutama oleh kebenaran firman Tuhan. Dan waktu sebelumnya saya berikan kepada
Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Gubernur Papua Barat atau yang terpilih oleh Asisten yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Manokwari,
kami hormati Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua yang kami hormati. Program untuk usaha dana, sumber dana yang diperoleh kegiatan lengkap Persekutuan Gereja Baptis Papua. Jadi yang pertama, para pelayan pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua 230 juta, pengurus wilayah Papua Barat 30 juta, masing-masing jemaat dan pospei wilayah Papua Barat 32 juta rupiah. Aksi dana ibadah minggu raya jemaat Baptis Ekalesia 2.017.000. Aksi dana ibadah kunjungan keluarga di rumah-rumah 14.742.000. Beban masing-masing kelompok, yaitu 10 kelompok itu 50 juta. Beban panitia lokal perorangan sebesar 300, yaitu 28.200.000 rupiah. Panitia seksi sadana kegiatan fisik 14.260 juta rupiah. Bantuan dari Bapak Dr. Lazarus Minggu SPMM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat 100 juta rupiah. Bapak Oktober Esa 50 juta rupiah. Hasil usaha karyawan Daharu 31.200.000 rupiah. Bantuan Pemda Kabupaten dan Wilayah 350 juta rupiah. Sumbangan Bapak Petrus Pakerpa, pejabat Bupati Kabupaten dan Wilayah 100 juta rupiah. Sumbangan dari gereja Kimi 2 juta rupiah. Kedua pendapat rakyat Persekutuan Gereja Baptis Papua yang ketiga, total dananya 1.034.419. Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sedang berada di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kota Injil. Ini tanda Tuhan, bukan tanda kita. Dan inilah orang bilang Kota Injil. Kita belum lihat lebih persis hari ini datang. Ini oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar, luar biasa bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kita hadir di tempat ini. Saya kasihi, saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, dalam hal ini yang mewakili Bapak saya hormati, dan juga Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat yang pernah membantu uang sebanyak yang sudah disampaikan tadi. Saya hormati, saya kasihi Bapak Sekda, pejabat Sekda Provinsi Papua Barat, dalam hal ini yang mewakili. Saya hormati, saya kasihi Ketua PGGP Provinsi Papua Barat, Persekutuan Gereja Provinsi Papua Barat, Ibu saya kasihi, saya hormati, dan juga mewakili Bapak Bupati Manokwari, Ibu Kekasih Staf Ahli Rahili yang hadir, Tuhan memberkati. Saya kasihi
dan saya hormati Kanwil Provinsi, Kementerian Agama Provinsi Papua Barat yang Bapak saya kasih dan saya hormati. Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan yang berasal dari Provinsi Papua Barat atau Manokwari, Kabupaten Manokwari hari malam hari ini. Baik hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja tetangga, Kekimi, Gili, Rasis, ketua-ketua yang hadir, saya hormati dan saya kasih. Saya hormati, saya kasih hamba-hamba Tuhan dari wilayah-wilayah baptis di tanah Papua, terdiri dari 19 wilayah yang hadir pada malam hari ini. Saya kasih, saya hormati, dan juga para ketua departemen kami, 10 departemen yang hadir. Saya kasih, saya hormati, dan juga lembaga-lembaga sekolah kita, Tio, Darime, dan Erangima, Bipura, kepala-kepala sekolah saya kasih, dan saya hormati. Saya juga saya kasih hormati Ketua SD Baptis Papua. Saya kasih dan saya hormati. Saya kasih, saya hormati para kader kaum profesional Baptis Papua yang selalu menjadi donatur dan saya kasih dan saya hormati, dan semua para hadirin tamu undangan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada kesempatan di bulan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang selalu menjadi memberkati kita dalam sepanjang kehidupan dan sepanjang masa kita sampai pada saat ini. Dia menyertai, memberkati sampai mempertemukan kita di tempat ini. Bersama-sama kita saling mengenal satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi momen kita diberikan Tuhan melalui karakter ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam sambutan saya sampaikan bahwa tujuan daripada maksud karakter ini sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia tadi, bahwa ada beberapa agenda penting kami akan membahas berkaitan dengan seluruh pelayanan kami dalam tubuh PGP. Yang pertama, kita akan mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan selama 1 tahun kerja, yang sudah dilaksanakan dan juga belum dilaksanakan. Kami akan melaksanakan selanjutnya, itu menjadi program selanjutnya. Lalu agenda yang berikut yang lain adalah kita akan membahas, itu pembahasan khusus, kita membahas tentang keuangan, karena kami menyadari bahwa kami PGBP Persekutuan Gereja Papua, kami belum merdeka dalam finansial, dalam keuangan. Karena kami akan membahas itu dengan sebaik-baiknya. Kami selama ini berkumpul, kami harus punya dana bagi, itu penggunaan kami. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita harus bekerja keras. Dan kami BPP punya sumber dana anima, tidak ada sumber yang lain. Dan selama ini kita bisa jalan, itu karena Tuhan izinkan kita dibantu oleh pemerintah. Dan kita bisa bergantung kepada pemerintah. Kita sendiri harus bekerja keras. Kita harus mandiri. Seperti kita punya visi misi, kita bangkit, mandiri, dan visioner. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dan saya hormati. Lalu pembahasan yang berikutnya, agenda yang berikutnya adalah kami akan membahas pelayanan persekutuan Gereja Kristen Papua. Pelayanan visi-visi kami seperti tadi, untuk mewujudkan visi ini,
kita kerja ke dalam dan keluar. Itu ada dua program besar yang kami lakukan. Ke dalam artinya menguatkan umat jemaat yang ada, meningkatkan kualitas iman seperti tema dan subtema ini. Kita akan kerja keras untuk memperkuat iman, memperkokoh iman, dan selain itu kita juga akan mendorong jemaat mereka harus maju, meningkatkan taraf hidup gereja. Dan yang lain, melalui pemberitaan Injil itu utama. Kita menginjili ke dalam melayani jemaat-jemaat ada, tapi kita juga harus keluar. Visi misi kami adalah keluar, yaitu misioner. Visi misi yang seperti tadi Bapak dalam doa sudah sampaikan bahwa kita bervisi misi untuk bangkit, mandiri, misioner. Jadi dari dalam kita bangkit dan mandiri, kuat, kokoh, baru kita keluar. Kita keluar untuk melayani orang di luar sana, bukan kita Papua saja. Pelayanan kita lakukan selama ini kita di Papua, ke dalam dan keluar. Nah, ke dalam ini ada banyak masalah Bapak Ibu. Jemaat-jemaat sudah lama gereja, sudah lama bertahun-tahun itu belum dewasa. Itu kerja dalam, kerja keras. Dan Papua ini ada banyak kita pos-pos yang kita sudah lama buka. Teman-teman sebelum saya sudah banyak buka, tapi pelayanannya belum maksimal. Kita harus kerja keras dari dalam di Papua ini. Seperti di daerah baru sudah lama buka auto demo, juga belum maksimal. Daerah sudah dibuka lapangan terbang, ada bangunan darurat, pastori atau tempat ibadah. Itu Bapak Ketua ya di Nazaret, Bapak Pendeta Kuwaya itu ya kerja 1-2 bulan di sana itu luar biasa. Pak Ketua Nazaret, apa ada ya? Bapak di sini, wali orang itu Bapak. Kita tepuk tangan Bapak itu. Itu seorang ketua raya punya visi penginjilan yang luar biasa. 1-2 bulan jangan sisa kerja keras. Jadi ketua raya semuanya kita harus kerja begitu. Jadi bukan bapak saja ketua lain juga kerja begitu. Jadi kita sama-sama kerja itu kerja dalam di Papua di sini. Lalu yang lain juga di Otodemo, Jogiao itu bapak mantan dulu presiden ketua BPP ya saya dulu presiden juga ya. Dulu dia buka di seluruh kita di sana banyak. Sambari juga pelayanan cukup berat bedanya, dan kita untuk jangkauannya susah, tapi Tuhan terus kita harapkan Tuhan kalau sama-sama dengan Tuhan kita bisa memaksimalkan pelayanan yang di daerah di Merauke, di perbatasan Papua dan Uli. Itu kita akan membahas pelayanan kita, itu agenda-agenda yang sebentar kita membahas. Lalu kita membahas juga di dia, kita bahas di Otolin, Iriau atau Danau Toba, Samosir. Kalau orang tadi ada Pak Sinaga, Dewan Sinaga ada ya. Terus Pak Iriau, Pak siapa ya? Dalam Mandi. Ya, Al-Wahira. Ini pulau-pulau di luar sana. Kita terus keluar. Bukan Indonesia, tapi juga bisa luar negeri bisa. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke, keluar ini kalau kau berpolitik boleh, tapi kalau pelayanan lebih bahas. Ya Bapak Ibu, waktu kita ke Australia, ada misionaris mereka bilang begini, Paroli, orang-orang kulit hitam ini namanya super protein. Mereka itu tidak tahu gereja. Mereka tidak ada gereja di kalangan mereka. Jadi kok orang hitam datang lagi orang hitam baru mereka bisa bertobat. Mereka bilang saya. Kita bisa pergi melayani mereka kalau kita kuat. Kalau kita kuat. Kalau kita tidak kuat, nah putar-putar di bawah saja. Kita tidak bisa ke sana Bapak Ibu. Itu semuanya bicara finansial. Jadi kita besok itu salah satu
agenda untuk kita membahas finansial itu dengan sebaik-baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan itu yang kita akan membahas besok beberapa hari agenda-agenda yang kita bahas. Bapak Ibu, dan saya kasih apresiasi yang luar biasa itu wilayah Papua Barat yang baru lahir 2 tahun. Oleh Papua Barat ini Bapak Kedua ini, waktu kita akan rakyat di Jayapura di sana, rakyat ke depan kita di mana? Kita bilang begitu sebelum orang lain bicara dengan saya. Oh, di sini dia. Saya bilang di Papua Barat itu berapa desa? Dia bilang Bapak satu saja. Oh tidak bisa. Saya bilang tidak bisa, kalau satu tidak bisa. Yang menulis saya itu 3 gereja, 5 gereja, 10 gereja. Kalau Bapak 1-2 tidak bisa. Tidak Bapak, saya bilang ini dia terima wilayah. Saya bisa wilayah, kenapa dikasih wilayah waktu kongres? Oh ya kongres. Nah ini yang sekarang kita lakukan ini acara luar biasa ya. Pagi Tuhan tidak akan mustahil. Apa yang kita rencanakan, kita lakukan, kita jalan dengan Tuhan, pasti kita berhasil. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Yang terakhir, kita akan membahas ada hal berkaitan dengan lembaga gereja. Dan itu lembaga suci kudus. Jadi tidak bisa disamakan dengan lembaga lainnya di dunia ini. Lembaga gereja itu lembaga Allah, itu lembaga gereja, bukan lembaga yang biasa, bukan lembaga seperti LSM, bukan seperti MRP. Tidak boleh disamakan, Bapak Ibu. Jadi kita hamba Tuhan dalam tubuh GBI melayani full time, bukan part time. Itu kita selalu tegaskan begitu. Apa-apa itu lain dalam tubuh GBB itu full time, sepenuh waktu, bukan part time. Saudara-saudara, tadi firman sudah sampaikan, saya perhatikan firman sampaikan, kita melayani full time. Memang itu gereja. Ya, jadi kalau saudara-saudara lain, kita boleh masuk di pemerintahan, di mana-mana, boleh. Tapi namanya hamba Tuhan, kita melayani dalam gereja, kita menamakan di dalam gereja. Ini besok kita bahas. Ya, jadi ada teman-teman lain bilang saya begini, orang itu tidak mengerti, ya, lembaga-lembaga yang lain. Sebenarnya itu kita bisa kerja di situ, apa-apa itu bisa masuk. Saya tidak mengerti, ya. Saya tidak mengerti, tapi mungkin teman-teman lebih tidak mengerti. Kita gereja itu gereja. Lembaga yang lain itu ya lembaga. Pemerintah itu bukan musuh kita. Kita itu partner. Itu teman kerja. Kita kerja sama untuk membangun sebuah bidang. Tapi kita punya aturan hukum berbeda. Kita berbeda dengan gereja, berbeda dengan pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu berarti ke pemerintah tidak baik bukan. Kita kerja di gereja tetap di gereja. Nah, jangan kita membahas ini. Itu kita besok kita membahas seperti ini. Kita dari BPP, kita punya dasar hukum kondensasi ada 3. Saya pikir gereja-gereja Kristen juga sama. Kita punya dasar hukum 3. Yang pertama Alkitab. Alkitab itu dasar gereja. Dan ADRT. ADRT itu semuanya berbau Alkitab. Lalu yang ketiga tata tertib dan keputusan Kongres. Tata tertib salah satunya itu disiplin. Tiga disiplin harus ditegakkan. Saya lihat saat ini banyak orang disiplin diremehkan, main-main saja. Ya, kalau orang kita yang melakukan kejahatan bertindak membalas, ya mereka tidak mau terima. Ini terjadi begini. Jadi kita melakukan ini hal itu yang kita menjadi pembahasan bagi kita. Jadi Bapak Ibu kita berdoa supaya rakyat kali ini kita melakukan sebuah hal yang kita bahas dalam rakyat ini. Itu menjadi
hal-hal yang kita harus tegakkan kebenaran, bukan kebenaran. Kita gereja berjalan murni sesuai dengan firman Tuhan tadi, subtema dan subtema ini. Tadi pada menit Tuhan berjasa firman disampaikan, mendorong kita bahwa kita dengan firman yang murni kita sampaikan, firman yang murni yang kita gunakan sebagai kemenangan. Itu memulihkan gereja, meluruskan gereja. Saya pikir saya sampaikan Bapak Ibu, yang nantinya saya menyampaikan terima kasih banyak panitia luar biasa bekerja keras. Kami dapat ditampung di tempat ini, dikasih makan, dikasih minum. Anak-anak yang sebut kami jemaat baptis di Kepong Barat jemaat sedikit, hanya beberapa jemaat. Tapi saya dan mereka cukup kuat. Mereka mampu menampung kami, kasih makan, kasih minum, luar biasa. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu dan anak-anak kecil generasi yang disebut kami. Kau diberkati untuk ke depan. Kau menjadi orang pemimpin. Diberkati Tuhan di tanah ini. Demikian saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bupati Lanijaya. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samuel Zigibalon SPD dari Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Lanijaya. Dengan hormat kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Wah. Itulah salam hangat dari pegunungan. Ya, puji Tuhan. Walaupun gunung Apat terlalu tinggi, mungkin hamparan lautan Nusantara terlalu luas, tetapi tidak menghambat kami. Cinta kasih Tuhan lebih kuat dan lebih dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Akhirnya kita bisa dipertemukan di tempat yang walaupun begitu jauh. Puji Tuhan yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang mewakili, kalau tidak salah, Bapak staf ahli bidang pemerintahan. Terima kasih untuk kehadiran, memberkati. Yang terhormat Bapak Bupati Papua Barat atau yang mewakili Ibu Staf ahli, terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan memberkati. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat untuk kehadirannya. Yang kami hormati, yang kami kasihi, Bapak Ketua Persekutuan Dprd Baptis Papua, Bapak Harun Baniwo, terima kasih, Tuhan berkati, sehat selalu, luar biasa. Yang kami kasihi dan hormati semua ketua-ketua wilayah dari seluruh pelosok, ada yang jauh di Toba sana, ada yang dari Riau, ada yang dari Bandung, ada yang dari pelosok-pelosok di seluruh tanah Papua yang hadir untuk mengikuti rakyat di tempat ini. Banyak pengorbanan yang kami lakukan, tetapi kehadiran kami di sini tidak akan menjadi sia-sia. Saya percaya ada sesuatu yang baru yang akan kita lakukan di sini. Terima kasih banyak. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal, tetapi yang pertama-tama permohonan maaf dari Pak Bupati Lanijaya dan pemerintah Kabupaten Lanijaya karena tidak bisa menghadiri rakyat ini, karena Bapak Ibu sudah tahu di kabupaten kami itu ada persoalan. Di sana sedang terjadi masalah besar, yaitu penyanderaan salah satu pilot, sehingga banyak tentara yang dikerahkan ke sana.
sementara posko utamanya di Lanijaya, sehingga pemerintah daerah harus ada di sana untuk mendampingi tamu-tamu di sana. Oleh karena itu Pak Bupati tidak sempat hadir di sini, dan juga Pak Sekda demikian dengan yang lain-lain. Dan saya juga hadir di sini sebagai anggota gereja saja, ya, jadi sebagai anak baptis. Saya bekerja di pemerintah Kabupaten Lanijaya sebagai kepala badan kepegawaian, dan saya menghadiri raker ini. Tetapi ya kebetulan diberi kesempatan yang terbaik ini, dan ada pesan-pesan dari Pak Bupati, sehingga saya akan menyampaikan tidak banyak pesan, satu saja. Banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam pelayanan. Satu pesan yang tadi saya telepon ke Pak Bupati dan sampaikan itu begini. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi pertama dia sampaikan ada banyak generasi yang hidup berkeluarga tanpa pernikahan. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Hamba-hamba Tuhan lebih tahu itu. Yang kedua, ada banyak hamba Tuhan katanya yang hidup berkeluarga tanpa pernikahan. Itu pesan utama saya, beliau sampaikan begitu. Jadi dalam rangka itu, kalau ada hal-hal dibahas, itu juga jadi agenda. Kami pemerintah Lanijaya sangat mengharapkan itu bisa menjadi agenda pembahasan dan menjadi dirumuskan dalam tujuan-tujuan pelayanan untuk beberapa tahun ke depan ini. Itu pesan. Saya tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Baik, terima kasih. Di akhir dari pesan itu, Bapak Ibu tahu bahwa pemerintah kalau memberikan bantuan begitu ada laporan-laporan, sehingga tadi nilai yang disebutkan itu bantuan pemerintah 350 juta dengan bantuan pribadi dari Pak Bupati Lanijaya yaitu 100 juta. Kami akan menyerahkan secara resmi supaya ada dokumentasi. Kalau ada yang mengintip jadi Bapak Ibu tahu itu ada yang mengintip kalau tidak ada laporan. Ya, seperti itu. Jadi mohon maklum, mungkin ada yang bawa itu, kami akan menyerahkan. Saya minta untuk disiapkan. Wah. Kami minta ketua panitia, Bapak yang luar biasa itu tepuk tangan. Dari pemerintah Kabupaten Lanijaya nilai 350 juta. Kami silakan. Mari kita berikan tepuk. Pak, ini dari bantuan keluarga Bupati Lanijaya, Bapak Wetur Petrus Pak Ketua SMSI. Kami silakan juga 100 juta. Kami jemaat Kehidupan Gereja Baptis Papua Wilayah Papua Barat ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Bupati Lanijaya. Inilah kami
jauh lebih bagus kan ya. Khususnya Bapak Pejabat Bupati kiranya Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanannya. Ayo wah ini bantu aja mana berkuatan kepada Allah. Sebagai mana ini nanti apa mulai komisi kota kepada sampai sekarang kursi kosong aku. Ayo kami rakyat bersekutu yang bagus Papua. Semua orang tolak. Saya bisa bilang Papua Barat itu provinsi. Saya minta makin hari ini terima kasih wah. Sekali lagi berikan aplaus. Terima kasih. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Provinsi Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan, dengan hormat kepada Bapak Dr. Nikon Tike SE MM dipersilakan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya selaku Gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta. Mengingat saya menyampaikan kepada staf ahli gubernur untuk menyampaikan sambutan saya menyampaikan permohonan maaf karena ada sesuatu yang harus saya laksanakan terlalu penting. Oleh karena itu, kegiatan ini saya menyambut baik dilaksanakan di Provinsi Papua Barat, bahwa kita baru saja melaksanakan ibadah syukur setanah Papua. Tentu 6 gubernur hadir, tetapi tentu kehadiran diwakilkan karena mungkin ada 3 gubernur, pejabat gubernur di Papua, tentu harus menyiapkan segala sesuatu yang diharapkan. Satu di Provinsi Papua Barat, yaitu Papua Barat Daya, jadi di Solo. Jadi kami juga sudah membawai 7 kabupaten Papua Barat Daya, 6 kabupaten. Yang dulunya masih 13 kabupaten kota. Yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2023 di Pulau Mansina dengan penuh kedamaian dan sukacita. Hal ini terjadi berkat pertolongan Tuhan dan kebersamaan antara umat Tuhan, pemerintah, adat dan seluruh denominasi gereja, termasuk Persekutuan Gereja Baptis Papua. Akhirnya saya menyampaikan selamat dan sukses melaksanakan Raker 3 secara lengkap di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kiranya melalui Raker di Kota Injil ini dapat menghasilkan program pelayanan strategi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan dan kesejahteraan melalui Injil dan pelayanan gereja Baptis Papua. Secara khususnya bagi umat Lagi kepada Bapak Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua untuk kembali ke depan mendampingi Bapak perwakilan dari Gubernur Papua Barat untuk bersama-sama memukul tifa dengan tandanya sebagai kegiatan rapat kerja Persekutuan Gereja Baptis Papua di tifa.
dalam nama Tuhan dapat menjaga dia secara resmi saya buka bersama dengan Mari kita berikan aplaus. Dengan pemukulan FIFA bahwa sebagai tanda telah dibukanya acara rapat kerja, mohon izin bahwa kedua bapak masih tetap berdiri. Dengan pemukulan FIFA bahwa sebagai tanda telah dibukanya rapat kerja nasional Persekutuan Gereja Baptis Papua yang ketiga, juga akan ditandai dengan penyematan kartu tanda peserta. Kami mengundang perwakilan 2 orang peserta untuk maju ke depan. Yang pertama kepada Bapak Niko sebagai perwakilan dari Gubernur Provinsi Papua Barat akan memberikan kepada mari kita berikan aplaus sama-sama. Dan Ketua Umum Badan PN Pusat akan memberikan kepada mari kita sama-sama berikan aplaus. Kedua peserta boleh silakan duduk kembali dan kedua bapak masih tetap berdiri di depan.